satu bersama dengan kita untuk bertemu dengan teman-teman media. Kita akan beri tepuk tangan yang paling meriah pertama. Ini dia produser dari film Maut ini, Bapak Deli Malik. Bersama dengan Bapak Heri Sobran, tapi Bapak Heri Sobran tidak bisa hadir, jadi Bapak Deli kami persilakan Bapak yang membawa fashion untuk di 2024 ini, jadi film dengan drama fashion pertama di Indonesia 2024 ini ya. Sutradara kita undang, ini dia Dimas Anggara. Ini dia Dimas Anggara yang dari tadi juga dengarkan dan juga memperhatikan kita di dalam sini dari samping. Dan kita lihat sudah ada pujian. Silakan Dimas Anggara boleh di samping sebelah kanan. Baik. Dan kita undang, ini dia jajaran cast dari film Media pertama. Tepuk tangan untuk Cian Elmira. Selanjutnya juga ada Rangga Natra, Derby Romero, Asmara Abigail, Noel Berry, Divina Lukita, Shalawita Dia, Runi Rudianti, dan juga Aldo Irawan Putra. Silahkan duduk di tempat, sudah ada nama-namanya. Yes. Baik. Sekali lagi teman-teman media dan tamu undangan, tepuk tangan untuk seluruh pendukung dari film Maut ini. Terbawa semua yang nonton hari ini, siang hari ini, termasuk saya juga ikut menonton ini, terbawa dengan perjalanan kisah hidup dari yang membawa cerita ini dengan sangat luar biasa, Mama Deli. Untuk teman-teman media, jadi dari film Maut ini yang sebentar lagi akan, ini baru teman-teman media, sebentar lagi akan seluruh Indonesia menyaksikan Mama Deli. Yang ingin disampaikan Mama Deli silakan, karena ini sebuah terobosan juga dari Big Pictures, terutama dari seorang produser Mama Deli untuk menyajikan tontonan yang berbeda dari yang sebelumnya. Silakan Mama Deli. Selamat sore semua teman-teman media. Gimana rasanya? Apakah mata, telinga, dan hati kalian dihibur dengan film ini? Gak banget ya, terima kasih ya. Ya memang film #OTD harus ditonton di layar lebar supaya bisa menikmati kreasi desainer Indonesia, juga bisa menikmati indahnya wasra Indonesia, dan lagu-lagunya hits semua kan? Udah hafal lagu-lagunya ya. Jadi kapan lagi telinga kita dimanjakan dengan surround 7.1 ya yang di bioskop. Ya. Dan hati kita juga jadinya dimainin ya. Hati kita bawa banyak dramanya. Nah, jadi #OTD harus ditonton bersama besties, bersama lover, supaya nontonnya lebih seru. Itu aja. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Tapi Mama Deli ke Mama dulu nih, satu lagi pertanyaan. Iya. Nanti baru ke Dimas habis ini. Iya, produser. Jadi kita pengen tanya ya, karena kita terbawa dengan perjuangan Enare di film ini. Sebenarnya dari perjuangan kisah hidup Enare yang digambarkan di sini, apa sih sebenarnya yang mau disampaikan untuk penonton Indonesia? Karena ini dari dunia fashion yang sebelumnya juga kita hanya tahu hanya di catwalk aja gitu, Mbak. Silakan yang mau disampaikan dari perjuangan ini. Waduh, perjuangannya Enare adalah memperjuangkan cita dan cintanya. Itu perjuangannya ya, di dunia fashion, dan ini adalah film pertama drama fashion kan di Indonesia. Suka nggak sama baju-bajunya? Dan kita ngangkat semua tentang Indonesia, dari makanannya, seblak, terus yang paling lain adalah ice cream warna biru kan kesukaannya Luni. Givina, kalau Givina sukanya bakwan Malang ya. Bakwan Malang. Kalau Jolin sukanya bola ubi. Oke, aku kesini. Siap, terima kasih. Wow, jadi cinta dan cinta ya yang ingin diberikan ke teman-teman penonton Indonesia. Kita ke Dimas Anggara sebagai sutradara. Dimas Anggara akhirnya hari ini tiba. Press screening nanti malam, gala premier sebentar lagi tayang di seluruh Indonesia. Ada ketegangan dan kelegaan tersendiri nggak dari seorang Dimas Anggara?
Hampir loh gue ngomong yang aneh-aneh tuh. Saya behave mas. Nah, ada ibu gue loh. Sebenarnya kalau kelegaan sih belum ya, lebih ketegangan. Ketegangannya lumayan. Hati-hati jangan itu, ada pakai gua ya. Ya lebih ketegang sih, lebih ketegang. Cuman tadi kalau mendengar dari apa yang ditanya sama Ibu Deli dan semua teman-teman media, menikmati filmnya itu saya lega. Karena teman-teman media yang akan membawa berita baik kepada film ini dan memberikan apa yang sudah diperjuangkan oleh para talent yang luar biasa ini. Terima kasih teman-teman media semua, luar biasa, tepuk tangan buat kalian. Yes, I love you. Ya, untuk para ini nih dari Dimas dan dengan teman-teman pemain, dari Dimas gimana Dim? Untuk kan kayak Derby baru kita ketemu dengan teman-teman media bersama Derby sekarang nih, sebelumnya waktu itu belum hadir. Nah, ini gimana Dimas bekerja sama dengan teman-teman aktor juga kan ini? Silakan. Luar biasa, cuman memang Derby kan agak sombong ya, maksudnya kemarin kan nggak datang kan, cuma dia doang yang nggak datang gitu. Jadi maaf, kebetulan lagi ada di luar nggak diundang. Maaf ya semuanya, maaf ya Dimas, I love you. Dimaafin Derby tapi lain kali jangan ya. Senang banget yang pasti. Saya nggak perlu punya PR kan, karena mereka semua sudah punya talenta yang luar biasa dan alhamdulillah banget saya dibantu oleh teman-teman aktor yang ngasih input banyak kepada saya. Jadi tujuan apa sih, bukan tujuan, apa ya namanya ya, tugas saya hanya. Lu masih ingat pertanyaannya? Sebenarnya gue agak lupa. Kita coba Ngalir aja. Iya, betul. Namanya juga tegang bos. Aing demam panggung John. jadi kayak untungnya tugas gue tuh cuma menjaga stabilitasin emosi sama dinamika film. Sisanya mereka semua yang memainkan dengan interpretasi mereka sebagai karakternya masing-masing. Itu dia Dimas Anggara, saudara kita. Thank you Dimas Anggara. Kita ke Jihan, Jihan pengen tahu untuk mendalami seorang Narens begitu luar biasa perjuangannya. Jadi benar disentuh mata, telinga, hati kita juga di sini. Ini gimana untuk seorang Jihan? Berapa lama sih untuk masuk ke dalam sosok Narens yang sangat luar biasa ini? Silakan. Sebelumnya sore semuanya. Kalau pendalaman untuk menjadi Nare sebenarnya semua ngikutin dari sutradaranya pengennya apa gitu. Jadi kita banyak diskusi sebenarnya. Tapi untuk persiapan sendiri sih kita bisa bilang cukup singkat ya, nggak terlalu lama. Dan kita kebetulan kita semua hampir kayak street learner gitu ya. Jadi kayak learning by doing aja. Jadi selama kelamaan pasti kita jadi lebih meresap dengan karakter tersebut gitu. Dan yang jelas sih kuncinya adalah banyak diskusi dan make sure apakah ini yang diinginkan gitu. Dan tentunya stick to the line yang emang udah kita buat secara pribadi. Yes, bekerja sama dengan Rangga dan juga Derby di sini kita pengen tahu gimana build chemistry dari seorang Jihan ke Rangga dan juga ke Derby. Gimana dinamika untuk Pusingnya ke mana nih? Tapi tim ini tim Bagas apa tim Aska sih? Hah? Setujunya apa siapa? Oh, ada yang Aska loh. Aska, bukan Yayak ya, Aska. Kenapa? Gara-gara ke gap ya? Gara-gara Aska lagi suka itu ya tadi ya? Itu, ngasa batu cincin ya, ngasa batu cincin. Nggak apa-apa kan, preferensi orang-orang kan berbeda. Iya. Memang kalau aku sendiri pribadi sih modelnya sukanya kayak Aska-Aska gitu. Tapi karena kebetulan kita lagi ngebahas Nare ya. Iya. Ya. Bisa ya mah. Kalau untuk Nare, jadi gini, kalau aku sendiri lebih ke dari Jihan ke Rangga dan juga Jihan ke Derby, memang karakternya kan kurang lebih hampir sama aslinya gitu. Jadi Dia secara kayak Aska aslinya. benar itu betul, benar betul. Eksplosifnya sama. Ini gua harus cool nih. Itu jadi kayak karena udah diperkenalkan dengan karakter mereka aslinya seperti itu, tinggal kayak gimana caranya aku merespon. Yes. Derby kan juga jadi Aska menjadi Derby dan Derby menjadi Aska sama aja juga gitu kan. Jadi no acting at all. Sama aja kayak Aska. Nah, jadi sebenarnya Aska itu karakter itu memang di build itu berdasarkan karakter asli Dimas Anggara. Oh. Berarti sebetulnya film ini itu banyak banget plot twist-nya. Emang iya mah? Mama yang nulis loh mah.
Terinspirasi dari dia. Langsung ikut Anak mama kan 2, ya udah 11-12 memang ya. Lebih ke kakak gue tuh. Ditunjuk juga. Jadi nanti tinggal siapa yang Oh, salah. berarti Bagas, Dida, Aska, Dimas. Nah, berarti bisa ditanyakan ke mama ya. Jihan, tepuk tangan untuk Jihan, thank you Jihan. Ke Rangga Natra. Ya, kan. Mas cool ya? Oke. Gue jawabnya dikit-dikit aja ya. Sebagai Bagas, part tersulit itu apa? Apakah itu terlalu jauh dari seorang Rangga gitu? Mau gue yang jawab. Gampang banget ya, soalnya kan harus kalem aja. Iya. Itu gak acting, itu beneran. Wong. Part tersulit jadi orang kalem. Itu susah banget. Jadi setiap take gue izin dulu sama Jihan. Ji sorry ya, di sini gue nggak ngobrol dulu gitu. Harus fokus. Kok deg-degan ya? Gue pada diem sih tadi giliran Derby ketawa-ketawa. Jadi susah banget jadi orang kalem. Itu aja sih. Referensi gue jadi Dimas Anggara sebenarnya. Oke. Kalemnya, tenangnya itu yang gue contoh. Dia nggak gitu. Iya, makanya ternyata salah ya, harusnya Dida ya. Gue sahabat sama dia Iya, salah. Yang gitu. Referensi gue salah. Harusnya Dida. Bagas itu Aska itu Dimas. Itu sih jadi kalem sih. Dia jadi orang kalem susah. Karena gue kan petakilan banget aslinya. Berarti yang banyak komunikasi sama sutradara kita sama Selalu, Dimas Anggara selalu, untuk di situ selalu. ya. Dan ngobrol sama Jihannya untuk ngedalamin karena kan perannya tadi yang banyak yang serius tuh adegan-adegannya. Kalian gimana? Gimana Ji? Enak sih sama Jihan, open orangnya. Itu kayaknya harus gue yang jawab. Harus Dimas, harus Gimana? Dimas. Iya, iya. Gila sih. Pusing. Oke, adegan mereka berdua nare Bagas, nare Aska, tuh gue pusing. Apa musiknya? Wah, ini teman-teman media lagi. Karena gue nih dibully. Gue dibully kayak, jagain gue dong. Beneran gak? Coba lu bela. Beneran gak dibully? Coba gimana? Kita tuh ngikutin Dimas banget loh. Kita baik kan? Kita ini di set yang paling dengerin Dimas, mereka kita bertiga ini yang paling nurut kalau Dimas bilang apa kita oke gitu. Kita setiap di set diem banget. Nah, gimana dia pembelaannya? Iya. Iya saat kedua kalinya ya. Maksudnya, kalau awal tuh kayak men. Ini lo ini karakter lo nih, bukan tokohnya nih ya. Gue masuk set langsung jadi Aska kan. Emang begitu. Karena emang itu diri lo. Oke, jadi seru. Siap berangkat aja kita ke Derby, Romero Derby. Ya. Karena sebelumnya juga teman-teman tahu di industri film kemarin dari cowok green flag, sekarang jadi cowok red flag nih. Ini gimana untuk seorang Derby dapat peran Aska nih di film ini, silakan. Jadi sebenarnya karakter ini sebelumnya Dimas sudah cerita. Dimas mulai start sudah cerita. Terus kebetulan waktu itu memang jambal tabrakan nih ceritanya gitu. Terus ternyata Dimas baru mau start, aku pas banget udah kebetulan baru selesai banget ya waktu itu. Baru selesai banget kebetulan Sherina, kita baru selesai syuting. Ih, promo film lain. Parah mah. Marahin mah. Mas, gimana tuh mas? Udah lewat itu kan. Dubu ada di belakang. Kita laporin Dubu deh. Wah udah lewat jauh. Wah itu benar-benar baru selesai syuting. Nah. Dimas nelpon, udah selesai lu ya? Udah, Nah. sini ke kantor gitu. Terus ternyata ditawarin untuk main untuk jadi Aska, Iya. sama Dimas. Dan gue emang pengen banget dan gue suka sama karakternya. Maksudnya keseruannya sebagai seorang aktor kan gitu ya. Maksudnya Iya. pertama gue syuting sebelum syuting OTD kan emang karakternya keren banget. Yes. Gue bilang di sini pas gue baca, buset ini Dimas banget ya. Ini jadi kuat sama teman-teman media loh. Karakter Aska Dimas. Jadi Enggak, sabar. Pas gue baca, maksudnya ini bertolak belakang banget dengan apa yang baru saja gue mainkan. Yes. Jadi gue seneng banget ini tantangannya menurut gue di situ. Gitu. Terus gue langsung Oke. bilang sama Dimas, ayo gitu dan itu langsung start prep dan lain-lain. Gue banyak banget diskus sama Dimas gimana cara mainin Aska gitu, sampai dapet Askanya. Yes. Nah kan sahabatan juga, berteman lama sebagai seorang aktor juga barengan gitu, ngelihat di direct sama seorang Dimas Anggara gimana waktu pada saat di sana untuk Dimas Anggara karakter sutradara seperti apa sih dari kacamata seorang sahabat dan juga rekan kerja? Oh Dimas, Lu jangan bunuh karakter gue, please. ini mau Dari bagus. ibu gua. Iya. Istri gue lagi keluar, jangan sampai semua tahu. Ini mau bagus-bagus ya. Mau bagus-bagus ya. Ada di sini istrinya. Ada tuh Nadine. Lo udah bilang kan, Aska tuh di mana? Oke.
Enggak, gue bercanda. Gue bercanda. Oh, Dimas sebagai sutradara, Ya. gue seneng banget. Gini, gue tuh dari awal Dimas cerita, gue tuh semangat banget untuk masuk. Kenapa? Karena satu, Dimas tuh sahabat gue. Ya. Kedua, gue pengen banget ada di situ di project perdananya Dimas sebagai sutradara. Gue pengen banget main. Dan pada saat kita masuk ke preps dan lain-lain, gue ngeliat, wah emang Dimas tuh udah satu jadi sutradara. Oke. Dan dia ngedirect kita juga dengan gaya dia sendiri. Gue kangen sama Dimas. Yes. Dia udah tahu apa yang dia mau, dia udah tahu goalnya di mana, every scene gitu. Setiap set dia tahu, setiap masuk ke set dia juga udah tahu apa yang harus dikerjain pemain-pemainnya gitu, apa yang harus kita lakukan. Dan kita dari awal udah ngebahas titik per titik semuanya gitu. Jadi emang detail banget, Dimas detail banget. Dan yang gue seneng juga adalah Dimas benar-benar bisa. Nanti hubungan sutradara dan pemain kan juga penting ya. Iya. Kepercayaan itu, Dimas mempercayakan kita semua dengan karakter yang dikasih, karakter yang kita Mama Dewi juga. Dan wah, Dimas sih luar biasa, kita tepuk tangan sekali. Tepuk tangan dong untuk Dimas Anggara. Akhir. Terima kasih Derby Romero. Kita ke Asmara Abigail. Iya. Ya, band ini banyak ternyata ya. Cina ice cream ya? Asmara mau ngobrol karena kan seorang Asmara juga punya latar belakang pendidikan fashion ya. Ini gimana rasanya tergabung di project ini yang juga mengangkat strugglingnya mahasiswa yang untuk jurusan fashion di luar negeri. Pasti ada ininya juga relate dengan seorang Asmara Abigail, silakan. Iya, makanya seneng banget diajak project ini sama Dimas dan Mama karena rasanya nostalgia banget tapi dengan teman-teman kampus yang berbeda. Pokoknya seru, garing ya di gue. Masih di jauh kan. Jadi seru ya, nostalgia dengan Derby ngasih beban tadi. Terus gimana karakter ini tuh kan pengkhianat lah, terus ada ininya juga plot twistnya banyak lah untuk di karakter seorang Asmara di sini. Itu gimana ngobrol sama Dimasnya dan juga Mama Deli untuk karakter dari seorang Asmara? Ya kayaknya Luni di sini kayak kasih warna yang berbeda aja di antara teman-teman perempuan lainnya. Memang adalah perempuan-perempuan kayak gini di setiap pertemanan dia. Kenapa lupa ada? Betul kenceng semua ya. Terus. Jadi seneng aja bisa mewakili Kenapa karakter sih itu. imposter banget, sih imposter. Terus gimana? Asmara silakan. Ya, pokoknya aku ya dapat kesempatan untuk memerankan karakter perempuan yang seperti itu di film OOTD ya aku seneng banget. Yes, itu dia Asmara Abigail, tepuk tangan untuk Asmara, terima kasih. Kita ke Givina, Givina, ini juga sangat luar biasa perjuangannya. Ini gimana saat kamu mendapatkan karakter ini yang diberikan dari Mama Deli dan Dimas untuk seorang Givina nih, karakter Mala nih, silakan. Selamat sore semuanya. Kok gila? Belum. Baru selamat sore. Mohon maaf saya nggak bisa ngelawak ya, jadi beban komedinya di Kak Derby aja gitu. Pengorbanan sih sebenarnya aku tidak merasakan itu sebagai pengorbanan ya, karena selama menjalani prosesnya itu sangat menyenangkan. Tapi memang untuk karakterku sendiri, aku punya PR saat itu, yaitu menurunkan berat badan. Karena ceritanya karakter Mala itu sendiri itu sebagai model yang struggle di UK dan kebetulan menjadi salah satu saksi hidup dan juga proses hidupnya Nare, anjay. Sorry. Katanya kamu ngelawak. Gue bangga sama gue, biasanya gagap. Kalau dari kacamata seorang Givina memandang Mala di persahabatan seperti apa sih dalam film ini? Mungkin Mala tuh sama seperti Luni, pasti ada yang jenisannya kayak Luni, tapi pasti juga ada yang jenisannya kayak Mala, yaitu agak Mala tuh tipikal temen yang selalu pengen didengar gitu sama semua orang, dan tapi nggak ada intensi yang buruk gitu loh. Jadi kalau misalnya ada berantem sama temen-temennya, pasti tipikal yang ya gue sebel sih sama lo tapi gue tetap sayang anyway gitu. Oke, itu dia. Tepuk tangan untuk Givina dong, thank you. Kita ke Joel Mary juga ngobrol sama Joel ini. Penasaran gimana nge-build chemistry di persahabatan kalian dan apalagi nih disutradarai oleh Dimas Anggara gitu, silakan. Wah, sutradaranya luar biasa. Gokil. Nah
Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin chemistry, yang pertama break the ice itu adalah yang di depan saya ini nih, yang pakai jaket warna biru nih. Karena awalnya tuh kita waktu pas reading ya teman-teman semua. Anak nakal emang gitu. Iya, kenapa ketawa ya? Ini lagi menjelaskan, Iya. lagi menjelaskan. Silakan. Tenang, yang aman-aman aja kok, yang ya, jadi kita tuh waktu pas reading ya udah kita bener-bener reading biasa aja gitu kan. Tapi ketika satu orang ini datang, wah, duar semua. Semua erat ya. Semua langsung erat banget, kayak pakai lem ini gitu. Derby adalah pengerat. Pengerat semuanya ya. Betul. Nah. Tepuk tangan untuk Derby. Kalau dari seorang Jolen memandang karakter kamu sendiri seperti apa? Karena kan berat juga perjuangannya, tadi sempat ada si curhat juga gitu. Iya. Silakan. Jadi aku memandang karakter Danti ini sebagai seseorang yang ya she's quite struggling lah ya, dengan dia yang sebagai sandwich generation, dia punya beban dan tanggung jawab yang berat sekali gitu. Tapi at the end of the day dia bisa menjadi teman yang baik untuk seorang Nare. dia bisa menjadi teman yang baik untuk seorang Nare gitu. Lalu kemudian she's quite apa ya, dia tuh quite cheerful, tapi dia sebenarnya juga pemerhati. Jadi awal-awal kan dia tidak memberikan banyak komentar, tapi dia memperhatikan gitu. Akhirnya sampai di scene yang sangat-sangat aku sukai gitu. Itu dia, siap. Terima kasih, tepuk tangan dong, Jolen, thank you. Kita ke Mbak Shalomita. Mbak Mita, sebagai orang tua tadi kita dapat juga nih beberapa di sini yang tahu perasaannya sebagai seorang ibu melihat anaknya jauh kuliah di luar negeri dan kembali dengan berita yang sangat luar biasa. Itu gimana? Dapat perannya dari silakan Mbak Mita. Ibu kan scene-nya biasanya nggak banyak ya. Biarkanlah mereka bekerja keras, saya yang senang-senang aja ketemu mereka sekali-sekali. Tapi mendapatkan kebahagiaan berkumpul sama mereka. Tapi dikasihnya kok ya scene-nya tuh berat amat, yang terakhir itu sampai ya Allah Mas gimana nih. Kebetulan aku punya anak umur 20 tahun. Cewek nomor 1 tuh. Cewek nomor 1 lah di atas cowok. Jadi langsung situ Ji waktu itu pas yang, dan dia gila kan di sini tuh. Udah nonton kan semua ya? Udah. Iya kan, barusan udah nonton kan? Itu scene-nya gila. Jihan dari kita masuk nih, aku sama Indra, dia mukanya udah kayak beneran kayak kejadian. Gila situ. Jadi aku sama Indra dua-duanya kita udah liat-liatan udah mau gitu, udah mau nangis. Dan dia kayak orang apa ya, udah mukanya pucat terus nangis duduk di bawah. Itu dia belum makan, Mbak. Sebenarnya mungkin itu ya sebenarnya ya. Cuma kayak dan gloomy ambience-nya kita dapat banget, dan aku langsung ingat anak aku sih. Jadi kejadiannya itu tuh wah gila. Jadi ya langsung udah nangis-nangisan di tempat. Bertiga, bapaknya juga mungkin ya, Indra juga punya anak semburan segede-gede kan. Kan gitu. Jadi dan harapan aku memang kayak pelajaran aja ya. Jadi kan di situ kan juga orang tuanya lumayan agak keras-keras gitu kan. Gitu. Jadi kayak apalagi zaman sekarang menurut aku orang tua tuh paling harus menjadi sahabat anak sih. Itu dia. Siap. Terima kasih Mbak Shalomita. Kita ke Runi dan Aldo nih. Kalau nggak ada mereka berdua, Nare nggak akan telepon Bagas lagi nih. Ya Mas ya. Jadi ini setelah ke Malang ketemu kalian berdua. Tapi Runi dan Aldo ceritain dong karakter kalian gimana pembeliannya bareng sama Nare juga. Silakan. Duluan dong. Karena dulu lah. Oke. Jadi senang banget karena kan sebenarnya sebelumnya udah kenal sama Jihan kan. Jadi dinamikanya kita bertiga ketika kita syuting kita dari Jakarta kan tuh balik. Rasanya senang banget karena bisa memberikan semangat untuk Nare ini sebagai Kera ya maksudnya ya. Terus jalan-jalan ke Malang. Kayak penemuannya si Nare dikenalkan lagi, connect lagi sama Bagas, dan lalu dibantu untuk melakukan pewarna alami itu. Jadi happy sih kita bertiga, ini kayak kelinci ya sebenarnya ya, loncat-loncat seperti energy ball bersama gitu. Kalau Nicknya sendiri pun juga akhirnya cuman ya di mana pasti setiap tongkrongan orang yang memang berkesinambungan dengan desain pasti ada si orang-orang seperti Nick ini kan. Jadi emang yang bagian rempongnya aja, bagian yang bikin dramanya itu makin didramain lagi, makin dihebohin lagi sama karakternya sih. Jadi banyak persahabatan yang relate ya, sahabat yang tadi juga banyak yang relate, yang di sini juga banyak yang relate ya, dari segi persahabatan ya. Siap, Runi dan Aldo, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali. Sekarang kita berikan kesempatan buat teman-teman media ngobrol langsung dengan teman-teman yang ada di sini. Ya.
terima kasih untuk sutradaranya bagus banget filmnya. Aku mau nanya. Nama dan dari mana? Evan dari Jakarta Sinimakot. Aku mau bertanya kenapa pilih lokasi di Birmingham gitu. Oke. Terus ada nggak sih kisah-kisah unik selama syuting di sana? Karena Birmingham ini kan banyak nih ya klub-klub bola yang bagus gitu. Ada Wolverhampton, terus timnas. Salah satu timnas kita dari situ kan ada yang dari Birmingham. Apakah mungkin ketika lagi syuting dia ngeliat terus jadi akhirnya mau ngambil timnas kita gitu loh? Maksudnya gitu loh. Apakah ada fakta-fakta unik seperti itu gitu? Oh saya mau deh dinaturalisasi ada film ini. Nah iya gitu. Oh ya terus satu lagi, kenapa karakter utamanya wafatkan dengan cara begal gitu? Itu dari tadi penasaran gitu. Mau yang lebih estetik gitu. Thank you Mas. Silakan Dimas Anggara. Thank you Mas, pertanyaannya menarik. Pertama kenapa kita memilih lokasi Birmingham? Jadi pasti teman-teman semua nggak tahu kalau ditanya fashion kiblatnya ke arah mana. Pasti biasanya ada New York, ada Paris, ada Milan. Itu udah standar dan kita semua udah melihat itu gitu. Tapi kenapa kita memilih Birmingham? Ternyata Birmingham itu adalah ada sekolah fashionnya juga dan itu bagus. Dan mungkin masyarakat kita banyak yang belum tahu kota Birmingham itu seperti apa. Jadi kita juga pengen ngasih pemandangan yang berbeda kepada masyarakat Indonesia juga gitu. Kalau misalkan memang sekolah fashion itu nggak hanya di kota-kota besar yang sudah meluas gitu, tapi ada loh sekolah fashion juga di kota ini yang kota sendiri pun juga menarik gitu. Nah itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua kalau masalah bola Mas, memang pada saat itu kita mau nonton Wolverhampton main Mas. Kita memang iya, tapi saya tidak berani karena tanggung jawabnya berat. Itu. Tapi memang pada saat itu banyak yang beberapa kita nonton di pas banget memang ada pertandingan dan kita saat itu lagi mau break. Terus jadi kayak apa nonton ya? Ya udah yang mau nonton deh, gue enggak deh, gue takut nih, gue harus mikirin ini dulu nih. Jadi memang ya itu salah satunya juga. Dan ayo timnas kita harus main. Amin. Yang terakhir? Terus yang terakhir kenapa begal? Sebenarnya itu kita juga udah diskusi sama Mama Deli dan itu adalah pengalaman yang memang ada dan terjadi kepada keluarga saya. Kakak saya adalah korban begal gitu. Dan kita kenapa kita nggak dengan cara yang lain, karena memang begal itu kan sempat lagi hits lagi rame lagi barang ya, begal lagi barang ya, lagi banyak gitu kan. Nah, dan kalau misalkan kita bikinnya ada actionnya, pasti kan jadi kayak oh iya action. Tapi kalau ternyata begal, ya kita mau mengangkat bahwa memang begal lagi tadi apa? Lagi marah. Nah, begal lagi marah, terus sama ada surprise di begal dan itu memang kejadian kepada kakak saya, itu kejadian beneran. Wah, fun fact nih. Oke. Kebetulan kakak saya nggak mengalami seperti Bagas ya, masih ada di sini. Canda kak. Thank you Mas. Oke, siap, terima kasih Dimas Anggara. Selanjutnya silakan, ada di sebelah mana? Silakan boleh dibantu oleh teman-teman publicis. Ya. Ya, saya Kitadan dari reporter.id. Saya cuma pengen menyayangkan aja ada adegan yang ada kekerasan. Seandainya tanpa itu keren banget itu dari pertama sampai terakhir keren banget. Saya ada kekerasannya, ada bunuh diri misalnya, ada yang ditampar misalnya. Tanpa itu hilangin aja keren. Saya kira mungkin sekiranya mau ditayangkan sebaiknya dihilangkan saja supaya lebih estetis. Itu aja kesan saya. Terima kasih. Opini ya bukan pertanyaan. Tapi udah sayang mau tinggal. Terima kasih. Silakan nama, media dan pertanyaannya. Oke, selamat sore. Nama saya Kumi Laila dari Fox Pop. Sebelumnya selamat buat Mas Dimas. Ini film pertamanya. Fresh ya Mas ya. Dan pesan saya film itu pop culture-nya ngena sih. Bagi saya ya. Bagi saya pop culture-nya ngena. Pertanyaannya itu yang pertama, apa yang membuat Mas Dimas itu
maksudnya mau menggarap film layar lebar pertama ini terkait dengan fashion dan udahlah gas aja gitu ya maksud terkait film ini. Pertanyaan yang kedua, apakah melakukan sebuah riset dulu? Maksudnya entah itu terhadap peminat film di Indonesia terkait dengan film ini ataupun riset-riset yang lainnya mengenai film OOT. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Terima kasih, berarti Dimas sutradara pop culture. Iya. Silakan. Terima kasih. Yang pertama, kenapa fashion? Karena fashion it's in my blood. Itu cara ngomongnya Rangga. Bagas ya cool. Dia nih kalau di selek nih di sini Fashion. Pertama ini memang kenapa fashion? Kebetulan Mama Deli adalah seorang model dulu lama. Ya, jadi seni udah dari Mama Deli dan Mama Deli dari seorang model dan dia memang memiliki ide untuk membuat film dengan mengangkat tema Indonesia, terutama desainer itu, dan memang lingkungannya juga banyak. Tapi mungkin kalau untuk lebih jelasnya mungkin Ibu Deli bisa lebih menjawab ya untuk fashion itu. Ayo lo. Dan kenapa saya mau gas aja? Karena ini adalah salah satu kesempatan buat saya yang dipercayakan untuk menjadi debut pertama saya di fashion, gitu, di film. Kok di fashion? Iya, salah ngomong ini. Mau minum nggak, Dim? Gue udah nggak minum ya. Air putih. Oh, air putih ya. Nah, itu ya. Terlalu lupa nih. Ya, terus memang ya habis itu ya memang karena ini kesempatan buat saya juga dipercayai untuk menjadi sutradara. Jadi saya ayo, dan memang ya jadi itu memang waktunya dan memang impian saya untuk menjadi sutradara dulu. Habis itu pertanyaannya apa ya? Yang kedua, apakah ada riset dulu untuk peminat film Indonesia terhadap apalagi nih beda genrenya drama fashion? Ya, kalau masalah riset pasti ada ya Maya, karena memang konsep ini itu dari 2020 mama saya memikirkan ini gitu, dan memang risetnya juga panjang sampai ke Jogja, ke Malang, memang keliling terus sama teman-teman desainernya juga diskusi mencari, dan ternyata memang fashion itu adalah polutan termasuk polutan terbesar, sumber polutan terbesar nomor berapa? 2 ya Pak ya? Nomor 2 di dunia gitu. Dan itulah yang ternyata secara leluhur tradisi kita di Indonesia itu dari zaman dulu kita udah zero waste, udah teknik-teknik kita pewarna alamnya kita tuh dari dulu tuh udah bagus gitu. Tapi ternyata karena ada globalisasi jadinya ada kimia yang jadi polutan, dan itu yang ternyata ibu saya pengen mengangkat. Itu risetnya lumayan panjang. Boleh dilanjutkan Mama Deli? Boleh. Mama mungkin mau menambahkan, silakan. Sudah lengkap sama Dimas. Pasti research. Riset itu pasti ya. Yes, itu dia, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mama dan juga Dimas penjelasannya gitu ya, Mbak. Oke. Selanjutnya ada lagi? Silakan nih di tengah. Yes. Sini nih tengah, Mas. Ini nih. Nah, ini dia. Boleh minta tolong mic-nya di estafet. Nah, silakan nama media dan pertanyaannya. Halo, selamat sore. Congrats buat Dimas buat filmnya. Saya mau nama dan media dulu. Komentar sedikit. Nama saya Yovan dari Nontoners. Mau bahas tadi soal film ini Bu Deli ya, Mama Deli, banyak banget yang mau ceritain ya. Soal seks, soal abusive relationship, soal suicidal, soal hubungan romans antara Jihan dengan Rangga, terus kemudian juga fashionnya. Saya di awal film tadi terbawa dengan fashion karena emang bagus banget, dan itu salut banget sama desainer yang dipakai di film ini, karya-karyanya. Terus shifting filmnya di tengah film tuh shifting jadi drama, dan itu saya kaget juga sih sebenarnya. Ini Dimas gila juga nih, bisa juga bikin kayak begini nih. Emosionalnya terus terang saya kaget karena dari awal kayak dibawa ceria gitu loh. Terus ada saya mau tanyakan dikit, di tengah film tuh ada perubahan turning point-nya si Rangga pas ketemu Jihan di kafe. Itu ada satu shot yang
saya nggak tahu nih apakah Dimas atau Pak Fauzan ya, kameramennya. Itu kok warnanya beda antara Rangga dengan Jihan itu maksudnya apa? Cerdas. Kemudian ya tadi saya juga kaget sih soal begal itu. Saya tinggal di Bekasi, begal banyak banget. Tuh, pengalaman kan? Tapi kaget kalau lagi hits kan. Kaget juga karakternya digituin, benar-benar kaget itu. Dibilang plot twist, plot twist. Kaget juga itu sampai sebegitunya sih. Jihan, dan saya ngikutin karir Jihan dari pertama Gosip Girl kali ya, saya nonton itu aktingnya tambah bagus. Dia carry banget film ini dari awal sampai akhir, carry banget dari yang ceria sampai yang sedih ending. Dia harus banyak film lagi. Amin. Siap. Silakan Dimas Anggara boleh dijawab tadi soal treatmentnya saat Nare dan Bagas ketemu di kafe. Terima kasih Mas. Ya itu memang konsep awalnya dari saya. Saya diskusi sama Om Pak O. Saya bilang, Om, ini gimana kalau di scene ini kita bikin transisi langsung masuk ke kafe begitu dia datang ketemu. Saya mau bikin tone yang berbeda, warna yang berbeda dalam satu gambar dan itu harus dengan lampu. Kenapa? Alasan kamu apa? Karena memang di sini setelah mereka ketemu di acara engagement itu, mereka berpisah kan, mereka nggak ada komunikasi. Nah di saat itu memang Nare amarahnya itu membara. Kenapa lu menghilang? Kenapa lu ghosting? Nah sedangkan kalau buat di Bagas, kenapa tone yang berwarna itu? Karena dia memang orangnya cool, dia dingin. Jadi kita bikin tone yang berbeda. Dan memang itu idealisme saya. Dan kebetulan begitu saya kasih penjelasan seperti itu, Om Pao menerima dengan baik. Oh, referensi lo begini, alasan lo itu. Oke, tapi kita bikin dari lampu. Nanti kalau masalah tone lo udah suka, oke. Dan itu kita diskusi sama-sama. Beliau setuju, kita jalanin. Dan memang ya itu kita karena ini film fashion, kita mau kasih film yang colorful, jadi kita juga membuat gambar yang memang untuk colorful untuk memanjakan mata. Itu sih alasannya. Dimas Anggara, siap. Bapak mungkin sedikit nambahin untuk terlibatan 19 desainer, dan ini nggak main-main, 19 desainer ini juga top-top di Indonesia. Gimana Mama boleh ceritain ke teman-teman media keterlibatan para desainer keren ini, silakan. Cita-cita saya itu ingin banget mengangkat karya desainer Indonesia lebih dikenal di dunia internasional melalui film. Karena kan saya udah OTT ya, jadi itu kesempatan yang luar biasa untuk kita publikasikan. Dan supaya generasi muda lebih mencintai produk-produk dalam negeri dan lebih mencintai wasra Indonesia yang luar biasa. Kapan lagi kalau bukan kita yang mencintai budaya Indonesia, itu aja. Dan desain itu luar biasa, memang susah. Jadi saya bekerja sama dengan Rumah Pesona Kain, di mana Rumah Pesona Kain itu banyak mengkoleksi dan dia membangun UMKM dan menggunakan pewarna alam. Jadi pas banget pada saat itu saya pengen ngangkat eco-friendly. Jadi saya ketemu dengan Rumah Pesona Kain, terus saya berdialog panjang, dan kita mau dapat produk-produk yang memang luar biasa bagusnya dari Didit Maulana, Auguste, dan Cosilato yang bisa kalian lihat luar biasa ya, bagus sekali. Dan desainer juga saya nggak mau cuma yang desainer senior yang teman-teman saya, tapi saya juga pengen ngajak teman-teman saya desainer muda yang punya masa depan yang bagus dan kreativitas yang sangat berbeda. Itu aja sih, dan mereka sangat terbuka dan sangat membantu kita. Siap. Dimas silakan teman. Karena kita sendiri juga kaget ya. Ternyata pada saat baju-baju karya desainer itu dipakai di luar negeri, orang-orang luar negeri itu sangat mengaguminya karya desainer Indonesia. Dan mungkin kita lupa sama apa yang dekat dengan kita. Kita jauh memandang orang yang jauh dari kita. Tapi sedangkan orang luar itu sangat menghargai karya-karya Indonesia. Jadi ya itu dia tujuan mama saya untuk membawa karya Indonesia itu di mancanegara. Itu. Oke, siap, terima kasih. Dan juga nanti di dalam premiere kita akan bisa melihat ya berbagai macam koleksi-koleksi juga. Kita undang teman-teman media, desainer-desainer juga akan ada nanti di dalam premiere nanti malam, kita undang teman-teman media ya.
Untuk yang terbaik, kita akan foto bersama. Silakan boleh berdiri teman-teman jajaran cast, juga produser. Yang depan boleh tetap duduk.